Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Apa kabar hari ini Bu Haji? alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Bu Haji. Mohon maaf Bu Haji, hari ini saya mau melakukan wawancara dengan Bu Haji terkait pengambilan keputusan dilema etika bekas Ada pertanyaan ini Bu Haji. Selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus tersebut merupakan rujukan moral? Iya, walaupun istilah yang kedua istilah itu baru terdengar, tetapi dengan adanya grup ini yang di hadapanku tentunya bisa memperkenalkan beberapa istilah tersebut sehingga saya mengerti dan paham memisahkan dilema itu. Tentunya saya meminta bantuan dari ibu yang saya Selama ini Ibu Haji, bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Haji, terutama pada kasus-kasus yang sama-sama memuat dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama memiliki nilai kebijakan. Selama ini saya mengambil keputusan dengan jalan musyawarah dengan dewan guru, lalu memberikan mereka kesempatan untuk memberikan saran dengan berbagai pendapatnya. Kenapa saran itu dikeluarkan dengan ini, bagaimana Nah, Ibu Haji selanjutnya, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu Haji lakukan dalam pengambilan keputusannya Ibu Haji? ternyata tadi lebih awal saya jawab ya. Jadi Ya. pertama saya kumpulkan guru ya di suatu ruang, baru mereka saya lemparkan dilema tadi, apa tadi kasus tadi, yang dua kasus tadi, baru saya minta mereka mengutarakan pendapatnya yang mana itu siapa yang dilema lalu dibantu dengan guru yang tentunya saya dari lain. Berdasarkan mufakat Iya, ya. Nah, selanjutnya Ibu Haji, hal-hal apa saja yang Ibu Haji anggap efektif dalam langkah pengambilan keputusan Ibu Haji? tentunya dalam mengambil keputusan secara efektif tentunya kita harus mendapatkan soal yang padat, karena apapun bagaimanapun beratnya suatu masalah, sesuatu strategi atau suatu program pasti terlaksana kalau itu berdasarkan hasil musyawarah dari guru-guru. Ya, nah dari hasil keputusan yang Ibu Haji ambil, apakah selama ini Ibu Haji pernah menghadapi tantangan-tantangan apa begitu? Iya, pasti dalam suatu kegiatan pasti ada tantangannya. Bagaimana saja kepala sekolah mengambil yang mana baiknya, misal tentunya dalam 20 orang guru itu ada berbagai macam pendapat. Ada yang bagus, tentunya diantaranya tidak mungkin diambil semua pendapatnya. Ada yang merasa kecewa jika tidak diambil pendapatnya. Nah, bagaimana kita memberikan kalimat agar yang tidak diambil pendapatnya tidak merasa kecewa, dan yang diambil pendapatnya tidak merasa bangga. Ya. Nah, Ibu Haji, dalam pengambilan keputusan terhadap masalah dilema yang terjadi atau kasus dilema yang terjadi, apakah Ibu Haji memiliki jadwal yang telah diatur sebelumnya kalau setiap kasus yang terjadi harus dilaksanakan pada jadwal tertentu, Iya. atau bagaimana Ibu Haji? Iya, setiap sekolah itu tentu ada manajemen tersendiri. Kalau jadwal pertemuan ada setiap bulan, ada KKG ini setiap minggu. Tetapi jika di antaranya itu ada kasus yang terjadi, segera diatasi. Tetapi itu tadi langkahnya harus dikumpulkan guru, memberikan pemikirannya dan alasannya, sehingga sebelum mengambil suatu keputusan jadi langsung tertangani tanpa menunggu jadwal yang sekolah tadi sudah susun. Ya. Ibu, nah sekarang Ibu dalam pengambilan keputusannya Ibu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi Ibu dalam pengambilan keputusan yang akan Ibu ambil? Ya, tentunya dalam satu sekolah kan tidak semua sama masanya guru. Nah, di situ kita sebagai kepala sekolah kedepannya melihat siapa gurunya yang memiliki wawasan, dan syukur saya di sini memiliki calon guru penggerak. Nah, banyak-banyak saya menggunakan calon guru itu dibantu dengan guru-guru yang lain. Jadi saya bersyukur dengan adanya program calon guru penggerak tadi. Contoh kecil, visi saya selama ini hampir 4 tahun, saya akan mengevaluasinya dengan masukan dari calon guru penggerak tadi.
Nah, Ibu Haji, dari sekian pertanyaan tadi yang ingin saya tanyakan sekarang, pembelajaran apa yang dapat Ibu Haji petik dari pengalaman Ibu Haji selama ini dalam mengambil keputusan di sekolah ini, Ibu Haji? Pembelajarannya yang sangat saya dapat rasakan, program sekolah atau apapun penyelesaian kasus akan terlaksana dengan baik karena sudah dimusyawarahkan dampak baik buruknya saran yang diambil atau langkah yang diambil. Masya Allah, luar biasa. Jadi selalu sekali. berdasarkan musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat luar biasa Iya. sekali. Ibu Haji, saya ucapkan terima kasih banyak telah meminta waktu kita dan luar biasa sekali nih wawancara hari ini. Terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Haji, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih. Ibu Haji, ya, kami sudah di rumah untuk melakukan kegiatan wawancara Ibu Haji. Ya, adapun pertanyaan yang akan kami sampaikan yaitu bagaimana cara Ibu Haji dalam melakukan keputusan, bagaimana Ibu Haji selama ini dalam melakukan keputusan sekolah yang Ibu Haji ikuti. Adapun pertanyaan pertama Ibu Haji, selama ini bagaimana Ibu Haji dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ibu Haji? Yang terkait dengan itu, kalau tidak ini kami dari sekolah kami Pertanyaan Ibu Haji, pertanyaan selanjutnya Ibu Haji, selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Pak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. saya sebagai sekolah ini adalah menyuarakan pada Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu Haji biasa lakukan selama ini di sekolah? Mengenai kasus yang terjadi, selanjutnya kami mengambil suara. Selanjutnya Ibu Haji, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu Haji anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema? Kasus dilema Yang menjadi hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu Haji? Tantangannya apa saja Ibu Haji? tantangan kami dalam mengambil keputusan adalah kemungkinan juga besar ada pihak yang merasa dikecewakan atau dirugikan. Sebagai manusia biasa, keputusan saya mungkin ada kesalahan. Iya, Ibu Haji dalam mengambil sebuah keputusan pada suatu kasus dilema etika, apakah Ibu Haji memiliki jadwal untuk menyelesaikan kasus dilema etika tersebut atau serta-merta mengambil keputusannya? Kami tidak menunggu jadwal, tetapi apabila ada kasus yang terjadi di sekolah kami, maka kami langsung menyelesaikan. Selanjutnya Ibu Haji, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ada
dan pertanyaan terakhir Ibu Haji, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu Haji petik dari pengalaman Ibu Haji dalam mengambil keputusan berdasarkan kasus dilema etika ini? Saya untuk pelajaran yang kami petik di sini adalah yakin bahwa kita dalam mengambil keputusan itu harus benar-benar mempertimbangkan dampak bagi Jadi mempertimbangkan dampak Ibu Haji. Ya, luar biasa sekali Ibu Haji wawancara hari ini, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, sehat. Gila ya Pak ya. Pak, untuk hari ini saya akan melakukan kegiatan wawancara dengan Bapak terkait bagaimana Bapak mengambil atau mengidentifikasi kasus-kasus, baik itu kasus dilema etika ataupun kasus yang berupa bujukan moral. Adapun pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kasus yang merupakan bujukan moral? Selama ini saya tidak membedakan antara kasus dilema atau etika istilahnya saya itu selalu letakkan bersama-sama dengan Selama ini Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kita musyawarahkan dulu nanti bagaimana baiknya saya itu keputusan yang baik secara moral atau secara etika bisa musyawarahkan bersama-sama supaya mana yang lebih baik itu yang kita sepakat bersama dengan suara yang terbanyak. Selama ini Bapak, langkah-langkah yang dilakukan atau prosedur apa yang dalam pengambilan Tentunya wilayah pertama bagaimana yaitu dengan teman-teman atau mahasiswa guru dengan staf supaya ini masalah ini supaya seperti diselesaikan, jadi bisa musyawarahkan yang baiknya diambil nanti kalau sudah sepakat yang baik saya musyawarahkan. selama Bapak melakukan pengadilan dalam hal ini, langkah-langkah apa yang Bapak lakukan? Untuk kasus dilema yang efektif atau apapun saya belum paham dan jelas saya mengambil keputusan dengan musyawarah sama Dewan Guru beserta stafnya, karena antara staf itu dengan Dewan Guru itu kerjasama. Iya. Nah, dalam pengambilan keputusan Bapak, apakah ada tantangan-tantangan yang Bapak temukan dalam pengambilan keputusan Bapak, baik itu dalam kasus-kasus dilema etika ataupun dalam kasus bujukan moral Bapak? Apa saja tantangannya Bapak? Tantangannya dalam mengambil keputusan yaitu adalah pihak yang merasa dikecewakan sebagai manusia biasa. Ada keputusan yang mungkin ada yang salah
Oh, seperti itu Pak ya. Nah, dalam pengambilan keputusan yang Bapak lakukan, apakah Bapak punya jadwal? Kapan jadwal pengambilan keputusannya Bapak? Ini tidak dijawab. Jadi kalau kita selesaikan langsung masalah itu, kalau lebih cepat masalah selesai lebih bagus. Ya, Pak. Nah, sekarang Bapak, dalam pengambilan keputusan Bapak, apakah ada seseorang atau ada faktor-faktor yang dapat membantu Bapak mempermudah dalam pengambilan keputusan Bapak dalam kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Dengan adanya kerjasama dengan teman Dewan Guru, itu keputusan akan tercermin dengan baik, dan saya tidak bisa langsung memutuskan sendiri karena masalah itu masalah besar, masalah etika, masalah moral, itu harus dikerjasama, yaitu kita musyawarahkan bersama dengan teman-teman. Bagaimana baiknya yang disepakati itu, yang banyak disepakati, yang disetujui, itu yang kita ambil keputusannya. Nah, selama Bapak melakukan pengambilan keputusan nih Pak, pembelajaran apa yang Bapak dapat simpulkan dan dapat Bapak petik hikmahnya sebagai pemimpin dalam mengambil keputusan? Pembelajaran apa Bapak? Untuk pembelajaran, kita ada banyak kekurangannya. Mungkin kalau tidak ada musyawarah itu tidak bisa dipecahkan. Jadi kita harus segala masalah harus dimusyawarahkan bersama. Iya, luar biasa Pak. Bapak terima kasih banyak telah meluangkan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Secara umum, dari hasil wawancara menjelaskan 4 paradigma, yaitu 1. Individu lawan masyarakat, 2. Rasa keadilan lawan rasa kasihan, 3. Kebenaran lawan kesetiaan, 4. Jangka pendek lawan jangka panjang. Mereka semua memiliki kesamaan, yaitu musyawarah untuk mufakat. Ada 3 prinsip yang sangat membantu dalam pengambilan keputusan, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, 2. Berpikir berbasis peraturan, 3. Berpikir berbasis rasa peduli. Ada 9 langkah dalam mengambil dan menguji keputusan. 1. Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. 3. Kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. 4. Pengujian benar atau salah. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar. 6. Melakukan prinsip resolusi. 7. Investigasi opsi trilema. 8. Buat keputusan. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Terima kasih.